Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli, amma ba'du. Bapak, Ibu dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan lagi di udara melalui dongeng dan celoteh Aki Rukman. Mudah-mudahan semuanya kita sehat walafiat. Ketika kemarin kita berbicara tentang advocation, rada wegeng. Ketika berbicara tentang advokasi, maka ada tanyaan berikutnya ya dari anak cucu Aki. Jadi kalau begitu Ki, pekerjaan kita itu ada advokasi, ada motivasi, dan ada pemberdayaan. Pemberdayaan terutama yang berkaitan dengan PPIK, yaitu pemberdayaan penguatan institusi keluarga di kampung KB. Coba oleh Aki diberikan gambaran apa itu advokasi. Kemarin sudah katanya agak remeng-remeng walaupun belum begitu dalam. Kemudian bagaimana motivasi dan bagaimana pemberdayaan. Nah, kalau pertanyaan ini kan pertanyaan teori ya, pertanyaan keilmuan. Aki mohon maaf kalau pendapat Aki agak sedikit berbeda atau menceng karena Aki itu lebih didasari pada pengalaman. Memang Aki juga dapat pelajaran waktu di Bangkok, waktu di negara Paman Sam. What is the education? What is the motivation? Gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi ini yang lebih praktis kalau kita harus berbicara. Kemarin kita sudah berbicara tentang advokasi. Advokasi dilaksanakan oleh advokator. Advokatornya bisa lawan, bisa kawan. Isinya adalah surga atau neraka. Jadi kalau tidak kebaikan ya kejelekan. Kalau tidak dilaksanakan ini akan jelek, maka kalau dilaksanakan ini akan baik, kan begitu. Nah, itu yang tentang advokasi, langkah-langkahnya sudah dan lain sebagainya. Nah, sekarang tentang motivasi. Motivasi itu dari kata motif. Motif itu adalah corak, warna. Warna di mana? Warna di dalam hati. Kita membuat warna baru. Motivasi itu ya. Jadi orang yang tadinya tidak punya corak, tidak punya warna, hidupnya satu jalan, kita sekarang bikin berbagai cara, berbagai corak supaya tumbuh semangat, tumbuh daya juang, tumbuh keinginan. Itulah yang disebut motivasi. Motivasi itu sebetulnya menumbuhkan dirinya dalam dirinya, tapi kita punya misi. Apa yang kita bawa dengan motivasi ini, ya? Dan bagaimana langkah-langkahnya? Mungkin tidak malam ini. Ada langkah-langkahnya, ada siklusnya, ada bentuknya motivasi itu, ya. Yang jelas kita merubah. Makanya kata Aki, kalau kita itu adalah petugas silaturahmi, yaitu apa? Mendekatkan hati, merubah norma. Karena kita bukan produk marketing, tapi kita adalah sosial marketing. Motivasi tumbuh. Makanya di dalam motivasi nanti akan diceritakan adalah langkah-langkah baru yang sehingga dia itu menimbulkan kebutuhan. Itu motivasi. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan. Kalau pemberdayaan itu adalah orang yang akan menggali, menelusuri, menganalisa potensi. Potensi apa?
potensi individu, potensi seseorang. Ya, potensi-potensi yang ada itulah yang kita kembangkan. Jadi kalau motivasi itu kita menumbuhkan hati, kalau ini mengembangkan potensi. Itu perbedaannya. Makanya ada motivasi atau pemberdayaan itu yang menimbulkan inovasi. Inovasi itu adalah kegiatan atas prakarsa, atas kemampuan, atas keadaan. Itu pemberdayaan. Jadi pemberdayaan itu adalah menelusuri potensi seseorang, menganalisa, menyimpulkan, kemudian difasilitasi oleh siapa? Kita, salah satu fasilitator. Jadi di dalam pemberdayaan kita lebih cenderung bersifat seorang fasilitator. Kita contoh ya dulu. Karena di dalam pemberdayaan itu makanya pemerintah suka menentukan 1 tahun sebelumnya itu ada CPCL. Apa itu Ki? CPCL nggak tahu sekarang apa namanya. Tapi dasar-dasar itu adalah penting buat pemberdayaan. CPCL itu adalah calon penerima dan calon lokasi. C-nya calon, P-nya penerima, C-nya calon, L-nya lokasi. Jadi di lokasi mana yang akan diberdayakan, siapa yang akan diberdayakan, dan apa yang akan diberdayakan. Contoh zamannya Pak Harto, itu ada yang disebut dengan bansos, ya. Bansos itu bantuan sosial sapi, misalnya begitu. Kepada siapa diberikan sapi? Tentu saja adalah kepada orang yang punya potensi tentang sapi. Dia bisa mengurus sapi, ada bahan untuk mengurus sapi, ada untuk pakannya, ada air untuk memandikannya, dan lain sebagainya. Barulah difasilitasi, diberikan sapi sehingga sampai sekarang karena tidak salah sasaran. Tidak salah sasaran, kemudian dibimbing bagaimana dia menjadi berdaya. Begitu, itu pemberdayaan. Karena itu Aki juga di dalam stunting selalu mengatakan bahwa kita harus selalu mengikuti apa yang ada di masyarakat itu. Sekarang ini selalu agak sedikit somse segalanya oleh pemerintah. Sehingga pemberdayaan ini tidak muncul secara menyeluruh. Pemberdayaan itu hanya satu orang, itu pun yang dituntun. Kader-kader itu adalah dituntun oleh pemerintah sehingga dia itu diberdayakan. Aki sering nyebut pemberdayaan itu harus oleh orang lain. Jangan sampai kepala dinas pemberdayaan perempuan itu oleh perempuan. Itu kan pada umumnya begitu. Kalau menurut pendapat Aki, kalau pemberdayaan perempuan dilaksanakan oleh perempuan itu bukan pemberdayaan, perjuangan perempuan. Tapi kalau perempuan diperjuangkan oleh orang lain, itulah yang disebut dengan pemberdayaan. Banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan, tapi sementara itu aja dulu dari Aki, yaitu yang disebut advokasi, motivasi, dan pemberdayaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.